Masa dan waktu-waktu ini adalah terjadi penggenapan di dalam kitab Wahyu. Sudah mulai sampai pada endingnya sebagai akhir zaman. Karena kemudian zaman baru yang terjadi dari langit dan bumi baru serta Yerusalem baru, hari kitab kehidupan baru akan dibuka. Nah, di dalam kitab Wahyu masanya yang sudah hampir ending itu, sehingga kendaraan tunggangannya bukan peran keempat kuda-kuda yang terlepas. Itu sudah tidak canggih. Tetapi saat-saat seperti ini yang terlepas itu adalah binatang yang keluar dari laut dan dari darat serta ibu pelacur Babel yang menunggangi binatang di akhir zaman itu. Nah, bersamaan munculnya bagi mereka yang peka akan mulai bisa merasakan pada saat-saat seperti sekarang ini. Kalau kuda-kuda itu dulu terjadinya karena iman perbuatan yang mempunyai kehendak sendiri sehingga menjadi tunggangan kendaraan perang iman secara politik dan kepentingan, maka terjadilah perang dunia ke-1 dan ke-2. Tetapi saat ini yang kita bahas tentang dari manakah asal mulanya terlahirnya binatang yang dari darat dan dari laut itu, sebagai terlahirnya suara propaganda yang menjadi tunggangan ibu pelacur Babel. Dan sudah dipersiapkan setelah dewasa suara propaganda itu untuk melawan suara roh dan kebenarannya. Terjadinya di akhir zaman sekarang ini. Dari pihak propaganda menginginkan terjadinya perang Armageddon itu secara perang dunia ketiga. Namun di dalam hal roh tentang peperangan akhir zaman yang terjadi di dalam kitab Pewahyuan itu dimaksudkan adalah propaganda perang melawan firman kebenaran Allah. Maka kita telusuri dari benihnya. Baca Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah ditelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam bilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kalau bukan orang yang sudah masuk ke dalam hari perhentian Allah, hidup oleh rohnya, tidak akan bisa melihatnya, tentu tidak akan bisa juga memahaminya. Karena tentang akhir zaman ini terjadinya di alam roh. Sedangkan sebagai umat Kristus yang sudah mulai hidup oleh roh, mereka itu saja masih terus bermelankoli betapa berartinya arti hidup oleh iman perbuatan bagi umat Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan, seperti di dalam kisah kitab Perjanjian Lama. Tetapi masalahnya ini sudah akhir zaman, tidak terus berputar-putar sebagai alfa menjadi jet lag, namun sudah omega. Sehingga sekarang Wahyu pun akan segera tiba, endingnya pun tidak bisa mereka itu menangkapnya, terus melankoli di dalam keadaannya itu, jadi mengalami sikring yang jeglek. Sebab terang sementara sudah berlalu, tidak bisa melihat terang yang sungguh itu datang. Nah,
Bagaimana mereka bisa memahami yang menjadi musuh dari Allah kebenaran? Tanda-tandanya sudah menjadi kendaraan. Itu adalah bentuk propaganda binatang sebagai tunggangannya. Mari kita telusuri dari mana benih sampai bisa melahirkan dua binatang di akhir zaman itu. Baca Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Mereka lah dedengkot biang eroknya menjadi saksi dusta terus turun-temurun dan diulang-ulang, pencetus propaganda. Akhirnya jadi seperti saksi kebenaran yang diyakini oleh mereka sesuai hikmat dunia dengan percaya diri menghalalkan segala cara atas dalihnya bahwa untuk membela kebenaran yang dipahami oleh mereka sendiri. Karena mereka ini sudah tidak pernah lagi menerima pewahyuan. Dan propaganda mereka itu terus dijadikan siar sampai di akhir zaman. Dan apakah kesaksian mereka itu masih bisa akurat dan layak menjadi saksi bagi iman? Baca Galatia 2 ayat 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Sebelum Rasul Paulus menjauh dari lingkungan bangsanya, para rasul tidak bisa memuliakan Yesus firman hidup di dalam citra anak manusia. Meskipun mulanya Rasul Paulus langsung dipimpin oleh Yesus yang sudah menjadi citra Roh Kudus. Rasul Paulus menjadi debater, masih terobsesi oleh teologianya, tidak rela bangsanya tersesat. Karena tentang kelahirannya Yesus sebagai anak manusia itu seperti masih ada berhutang DNA kepada Bapak Abraham dan kepada bangsanya. Maka justru mempresentasikan Bapak Abraham lah yang lebih dimuliakan di hadapan bangsanya daripada Yesus. Sebab menjadi tanda saat itu kasih para rasul belum menghanguskan. Bukankah Yesus saat itu sudah disalibkan oleh mereka? Dengan lunas dan tuntas dibayarkan DNA-nya. Bahkan kematian dan kebangkitannya pun masih terus dihina dan difitnah. Mereka yang telah mengasihi Yesus, apabila kasih tulus dan sempurna itu masih mempunyai kasta dalam memahami tentang Allah Bapa dan Allah Anak serta Allah Roh Kudus. Jadi berkasta siapa Allah yang paling hebat dan dahsyat. Dalam pemahaman tentang Allah tentu masih bisa terpropaganda. Kalau sudah menjadi martir, barulah menjadi aman bisa memuliakan Yesus seperti yang dinubuatkan Yesus kepada Rasul Petrus. Baca Yohanes 13 ayat 31 sampai 33. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Lalu bagaimana untuk bisa menjadi martir yang telah dihanguskan, hidup tapi mati, mati tapi hidup, untuk dikhususkan sebagai bait tubuh, menjadi tempat perhentian hanya bagi Roh Suci, Roh Kudus,
sudah tidak berbagi dengan pelayanan, sebab itu tidak akan diperkenan. Beda timingnya saat para rasul mengemban visi dan misi pelayanan, karena saat itu jumlah bagi langit dan bumi baru dan Yerusalem baru belum menjadi genap, sampai para rasul harus mengalami mati secara martir, dan kitab Wahyu bermaterai masih menjadi rahasia ilahi, tidak disingkapkan. Tapi akhir zaman ini sudah semuanya tersingkapkan secara gamblang. Bagi mereka yang sudah terlanjur beriman dari pengetahuan teologianya, untuk mereka bisa percaya tentang hal roh, untuk bisa tercelik mata rohaninya dengan cara memandang yang berbeda kalau mengalami secara pribadi, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Itu pun Rasul Paulus yang sudah kepenuhan, dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Sampai Rasul Paulus lebih dulu menjadi debater, tidak bisa langsung menjadi legowo kalau tidak lebih dulu memperjuangkan keselamatan agar bangsanya bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Bahkan masih sering terjadinya perdebatan di antara para rasul. Setelah 14 tahun kemudian berpisah dari lingkungan teologi dan bangsanya, barulah saat kembali Rasul Paulus baru diakui sebagai rasul. Pandangannya bisa menilai dan melihat dari penilaian rohnya bahwa dirinya itu adalah milik Kristus Yesus. Tidak ada hutang pada tuntutan hukum Taurat maupun hutang DNA pada nenek moyangnya. Sudah dibayar lunas oleh Kristus Yesus. Meskipun begitu, di masa hidup para rasul bukan berarti sudah memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Para rasul belum bisa memuliakannya lebih daripada Abraham nenek moyangnya. Mengapa demikian? Karena yang memuliakan Yesus itu bukan dengan ibadah pujian penyembahan umatnya, tetapi yang memuliakan Yesus itu adalah Roh Kudus sendiri. Baca Yohanes 12 ayat 27 sampai 33. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, yang memuliakan Yesus sebagai citra firman hidup anak manusia itu hanyalah Roh Kudus. Sebab tidak ada orang yang memuliakan Yesus sebelum manusia itu diproses, hidup tapi mati. Yang telah mati tapi hidup mengalami martir. Berbeda dengan mati suri tapi ya. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa menangkap pemahaman yang selaras dengan kehendak dan rencana Allah Roh yang suci, kudus, dan benar yang datangnya dari rahasia ilahi. Meskipun sudah terjadi persatuan hidup oleh firman, kalau bukan sebagai bait tempat perhentian bagi Roh Kudus, sudah berani mewedar sharing, membedah kehendak dan rencana Roh tentang rahasia ilahi, betapa bahayanya. Meskipun puji syukur dan sembah di dalam ibadah untuk memuliakan Yesus, nama Allah, bukan berarti di alam roh itu sudah diperkenan. Karena kalau masih terkurung di dalam suasana daging dan darah manusianya, terlebih lagi kalau di dalam rohnya masih ada Yudas-Yudas, motivasi dan kepentingannya. Sebab itu tidak diperkenan. Secara daging dan darah yang dijaga kudus pun masih perlu ketulusan hatinya.
harus pula bersih yang ada di dalam pikirannya dari motivasi, ambisi, dan kepentingannya. Nah, itulah masalahnya. Hanya kalau telah berhenti dari semua itu, karena kasih sempurna telah menghanguskan semuanya itu, supaya Yesus dimuliakan itu tidak hanya dari bibirnya saja. Sebab Yesus hanya bisa dimuliakan dari dalam bait tubuh, tempat kediaman Allah Roh Kudus. Jadi hanya bait Roh Kudus, kasihnya sempurna, masuk total sebagai perhentian bagi Allah Roh. Manusia yang sudah menjadi baru, itulah yang dimaksud martir, hidup tapi mati, sebab hidupnya dari roh untuk roh, tapi hidupnya oleh roh bagi roh. Saat itulah Tuhan Yesus baru dimuliakan. Sebelum mereka itu sudah menjadi persatuan hidup oleh roh sebagai bait sucinya. Para rasul tidak membahas tentang pewahyuan, karena itu sepenuhnya adalah otoritas dari Roh Kudus. Baca Galatia 2 ayat 15-21. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Tidak hanya terjadi dengan Rasul Petrus ketika diperintah untuk menggembala domba-dombanya, tapi masih mengalami jet lag, berputar-putar hanya kepada peraturan bangsa dan nenek moyangnya. Begitu pula dengan Rasul Paulus, mengalami jet lagnya itu sampai 14 tahun baru tersadarkan. Apalagi umat pengikut Yesus saat ini bukan hanya mengalami jet lag, tapi sekringnya sampai sudah jeglek. Perang sementara itu sudah berlalu, gelap gulita, sebab tidak bisa secara fleksibel masuk ke dalam terang sungguh. Terobsesi dan terjebak oleh fata morgana, arti hidup di dalam perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan dalam alam rohnya, melalui pikiran tidak sadar telah terseret untuk dikembalikan kepada Allah yang diperkenalkan secara perjanjian lama sebagai kasta Brahma mereka, sehingga kealahan Tuhan Yesus masih terus dikurung dengan kasta. Padahal sudah diberikan kepastian yang akurat nama Allah sebagai Tuhan Yesus. Padahal masa sekarang ini sudah masuk tahap endingnya zaman. Di dalam berbagai dalih
dihidupkan melalui iman perbuatan pelayanannya untuk menjadi berguna, melalui kasihnya kepada sesama yang membuat tidak pernah menjadi sempurna. Sampai direncanakan perang roh itu dialihkan untuk berperang secara penyakit, perang secara ekonomi, bahkan kalau mungkin dunia ini untuk digiring terjadi perang secara Armageddon, bisa terjadi secara perang Armageddon. Karena umat Allah lebih suka dengan propaganda kebenaran yang bisa dilihat dan diakui oleh dunia. Naskah yang sudah dirancang dan dibuat sejak Ratu Isabel sebagai nabiah, maka terlahir binatang yang ada di laut dan di darat untuk dijadikan kendaraannya di akhir zaman ini menjadi tunggangan nabiah itu, sehingga menyamarkan yang terjadi kebenaran di akhir zaman ini di alam rohnya pada saat ini, yaitu perang propaganda dan perang firman kebenaran dari mulut Maha Kuasa Allah di dalam rohnya yang kudus, dengan pedang firman Yesus yang keluar dari mulutnya. Karena dunia ini telah dibuat oleh nabiah itu sudah menjadi suasana yang mowo, kepanasan, kebakaran jenggot maksudnya, maka ending yang harus mereka tuai dan akan mereka rasakan. Baca Wahyu 19 ayat 17-21. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, "Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar." Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin.